Selamat datang di mata kuliah pemrograman fungsional. Video ini dibuat untuk menjelaskan terkait tugas untuk UAS pemrograman fungsional. Utamanya ini sebenarnya untuk mata mahasiswa kuliah sore, ya kelas sore, karena kemarin ada kendala pada proses perkuliahan. Sedangkan untuk mahasiswa kelas pagi ini sebenarnya hanya mengulang saja, jadi mungkin ada yang terlewat gitu ya, tapi jika tidak bisa di skip saja, nggak ada masalah ya. Jadi untuk UAS kita akan melakukan dalam bentuk project ya. Projectnya apa? Diminta untuk membuat satu halaman web sederhana ya. Halaman web sederhana ini seperti di praktikum, bahwa nanti akan ada chart yang ditampilkan pada halaman web tersebut ya, chart atau grafik ya. Ketentuannya ya, chartnya itu menggunakan sumber data dari Kaggle, satu data atau satu data Indonesia atau Hugging Face. Bisa pilih salah satu gitu ya. Tentunya kalau saya diminta merekomendasikan, saya akan merekomendasikan Kaggle yang paling lengkap gitu ya. Lalu Kaggle ataupun yang lainnya itu punya begitu banyak sumber data, maka saya rasa sangat tidak masuk akal jika Anda menggunakan sumber data yang sama persis gitu ya. Ada banyak sekali sumber data, jadi mestinya Anda mengambil dari sumber data yang berbeda-beda. Lalu menampilkan dalam satu halaman web itu akan menampilkan minimal 3 chart ya, lebih boleh tetapi tentunya jangan berlebihan gitu ya, mungkin sampai 5 sudah cukup gitu ya. Jangan membuat chart sembarangan, nanti kita akan jelaskan gitu ya. Lalu menerapkan konsep pemrograman fungsional dalam pengolahan datanya ya. Seperti di praktikum kita mengolah data, kita mengolah file CSV itu ya, datanya kita olah sedemikian rupa, lalu kemudian kita tampilkan dalam chart. Nah, proses pengolahan itu menggunakan konsep pemrograman fungsional, karena sebenarnya Anda tidak harus menggunakan konsep pemrograman fungsional, bisa dengan cara yang lain ya. Nah, penilaiannya mencakup apa saja? Penilaiannya mencakup kompleksitas kasus. Kasus di sini artinya data Anda seberapa kompleks, bukan rumit ya, kompleks itu artinya besar gitu ya. Datanya berapa besar, maksudnya gimana sih Pak? Ya sederhananya ada berapa banyak kolom, berapa banyak baris ya. Ketika ada punya banyak kolom, banyak baris, maka akan otomatis jadi makin kompleks. Lalu kesesuaian chart ya, chart yang Anda pilih sesuai ke untuk menampilkan data tertentu gitu. Misalnya Anda mau menampilkan data time series, data yang urut waktu gitu ya, tanggal 1 sekian, tanggal 2 sekian, tanggal 3 sekian gitu ya, itu lalu Anda tampilkan dalam bentuk line chart, yaitu sesuai. Tapi kalau kemudian Anda munculkan dalam bentuk pie chart, ya itu nggak sesuai gitu ya. Jadi kesesuaian bentuk chart. Lalu ketiga adalah fungsionalitas chart ya, fungsionalitas chart. Bagaimana chart itu, apa guna chart tersebut gitu ya, apa analisa yang diharapkan bisa didapatkan atau insight yang bisa didapatkan dari melihat chart tersebut. Ini kembali yang ke tadi, jangan banyak-banyak. Kenapa? Kalau kebanyakan itu gunanya apa gitu ya, apa yang mau dilihat dari sana, itu seringkali kan jadi mengaburkan. Ketika terlalu banyak chart itu akan mengaburkan fungsionalitasnya. Jadi minimal 3, kalau mau tambah silakan, tapi jangan terlalu banyak ya, di 4 atau 5 chart itu mestinya sudah cukup ya, sudah cukup untuk menjelaskan apa yang mau Anda sampaikan. Lalu pemilihan fitur pemrograman fungsional yang sesuai gitu ya, kita selalu memanfaatkan fitur pemrograman fungsional pada mata kuliah ini tentunya sesuai dengan judul mata kuliahnya. Maka silakan gunakan yang sesuai gitu ya. Misalnya Anda menggunakan map, menggunakan reduce, menggunakan filter. Nanti kalau di materi yang baru ada to sorted, to reverse, atau di slice atau yang lain gitu ya. Lalu kemudian immutable-nya seperti apa gitu ya. Nanti Anda akan menjelaskan ini. Jadi di presentasi Anda menjelaskan ini.
Lalu berikutnya adalah konsistensi dalam pemrograman fungsional. Artinya seberapa jauh Anda menggunakan pemrograman atau seberapa banyak pemrograman fungsional yang Anda gunakan pada pengolahan datanya. Di kelas saya sudah menyampaikan bahkan JavaScript sendiri itu tidak menerapkan pemrograman fungsional secara murni, digabung-gabung dengan paradigma pemrograman yang lain. Nah, saya mau lihat seberapa jauh Anda menggunakan atau berapa persen dari coding Anda itu yang adalah pemrograman fungsional, ya. Makin besar tentunya makin baik, tetapi ya kalau kemudian ada alasan yang tepat untuk tidak menggunakan pemrograman fungsional, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Intinya adalah ketika Anda tidak menggunakan pemrograman fungsional, maka Anda tahu kenapa, ya, dan sebisa mungkin Anda menggunakan versi pemrograman fungsionalnya. Lalu terakhir adalah pemahaman tentang pemrograman fungsional secara umum gitu ya. Nah, nanti tugasnya itu tanggalnya nanti akan saya berikan yang lebih jelas gitu ya, yang lebih pasti untuk kelompok pagi dengan kelompok sore ya. Yang pasti tugasnya dikerjakan dalam kelompok 3 orang ya. Nanti pelaksanaannya pada tanggal tertentu, kira-kira itu 29 Juni, tapi mungkin akan ada sedikit perubahan ya tepatnya, bisa jadi ada perubahan maksud saya. Lalu kemudian Anda mempresentasikan ya, chartnya itu ini gitu ya, fungsinya ini ya, chart ini mau saya gunakan untuk melihat ini, saya buatnya dengan apa itu maksudnya fitur apa, fitur pengolahan data apa ya yang saya gunakan, lalu kemudian apa chartnya apa yang saya pakai gitu ya. Misalnya saya pakai bar chart ini Pak gitu ya, saya pakai line chart, codingnya kayak gini, pengolahannya seperti ini gitu ya. Kenapa pakai line chart? Karena saya menampilkan data seperti ini Pak gitu ya. Saya pakai bar chart karena saya menampilkan data seperti ini, itu yang dijelaskan. Itu nanti akan jadi nilai kelompok. Lalu berikutnya saya akan memberikan pertanyaan untuk setiap individu gitu ya. Setiap orang akan saya tanya, itu adalah nilai individu. Apa yang saya tanyakan pemahaman tentang pemrograman fungsional secara umum. Jadi yang nomor 6 ini, penilaian yang ke-6 ini, maaf. Nah, ini adalah untuk individu. Ya. Nanti kemudian Anda akan saya minta untuk mengumpulkan ya paling lambat 28 Juni, jadi 1 hari sebelum proses presentasinya, itu akan saya minta untuk mengumpulkan sebagai cross check-nya gitu ya. Jadi saya punya data, lalu waktu presentasi saya lihat dan saya ngecek presentasinya seperti apa. Nah, yang tidak saya nilai ya saya sampaikan karena mungkin penting, yang tidak saya nilai adalah kompleksitas chart. Saya tidak meminta Anda membuat chart yang terlalu rumit, yang terlalu susah untuk dibuat gitu ya, yang butuh technical berat gitu ya. Kenapa? Karena memang mata kuliah ini adalah pemrograman fungsional. Jadi yang mau kita lihat adalah pengolahan datanya, bukan chartnya itu sendiri. Ya chartnya ini adalah semacam bukti aja gitu kan ya. Saya mengolah data nih Pak, bisa nih Pak gitu ya. Ini tampil jadi chart. Jadi saya punya data, kalau saya menampilkan chart seperti ini, maka saya ngolahnya seperti ini Pak gitu ya. Itu ya tujuannya. Jadi chartnya sendiri tidak perlu terlalu rumit ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini gitu ya. Ini saya pakai data kita biasanya ya, smartphone addiction. Di sini saya memberikan beberapa tombol. Ini adalah untuk memfilter sebenarnya, memfilter data addictionnya yang no atau mild, lalu kemudian yang moderate, lalu yang severe, dan semua data gitu ya, dan semua data. Nah, lalu di sini saya memberikan 4 buah chart gitu ya, 4 buah chart. Yang pertama adalah sebaran umur. Saya pakai bar chart ya. Saya pakai bar chart. Gunanya apa? Gunanya saya mau melihat ya, untuk setiap masing-masing keadaan kecanduannya ya, addictionnya itu bagaimana umurnya, apakah sebaran umurnya berbeda ya. Tapi kalau kita lihat di sini sebaran umurnya ternyata sama ya, sama, tidak ada perbedaan mencolok, tidak ada pengelompokan mencolok
untuk setiap kondisi adiksi terhadap sebaran data. Membuatnya tentunya ini bar chart gitu ya, tentunya ini bar chart karena saya bisa membatasi data, saya pakai fungsi filter ya. Lalu kemudian karena ini muncul data per kategori umur, maka ini menggunakan reduce dengan etuki yang biasanya saya gunakan di pemrograman di praktikum ya. Jadi itu yang saya tambahkan di sini ya. Lalu yang berikutnya chart kedua ini mengelompokkan ya stress levelnya. Saya mau melihat ketika kondisi kecanduan ini berbeda, apakah perbandingan atau sebaran level stresnya itu ada bedanya. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa sebarannya sama ya, angka tepatnya memang beda tapi kurang lebihnya sama gitu ya. Kita bisa lihat 3 bagian ini antara yang stresnya low, medium, dan high itu kurang lebih sepertiga ya, kurang lebih sepertiga. Nah, di sini saya menggunakan pie chart ya. Saya menggunakan pie chart untuk pengolahannya sama karena ada pilihan di sini, maka saya akan menggunakan filter ya. Saya filter dulu datanya, lalu sama juga seperti tadi saya pakai kategori ya, berarti saya akan melakukan reduce. Saya filter lalu saya reduce-nya digabungkan dengan etuki yang seperti biasanya ya, untuk membuat grouping ya, count by group ya, berapa banyak data berdasarkan pada kelompok tertentu gitu ya. Lalu yang ketiga ini adalah stack bar ya. Stack bar ini sebenarnya bar chart, tapi karena saking banyaknya kelihatan tidak seperti bar chart ya. Ini yang mau dilihat apa? Yang mau dilihat adalah screen time, perbandingan antara screen time, work or study time dengan sleep time. Perbandingannya, data aslinya adalah dalam jam ya, tetapi yang mau dilihat di sini perbandingannya. Mau dilihat apa? Artinya berapa persen, berapa bagian dari waktu Anda yang dihabiskan untuk kegiatan salah satu dari 3 ini gitu ya, berdasarkan kondisi addiction-nya. Nah, di sini mulai kelihatan ada polanya gitu ya. Ketika addiction-nya rendah gitu ya, no or mild addiction, maka sleep time-nya cenderung besar gitu ya. Sleep time-nya cenderung besar. Di sini kita lihat bagian biru-biru ini cenderung besar ya, tebal gitu ya. Sementara screen time-nya ini walaupun maksimalnya bisa di 0,4, tapi secara umum ini rendah ya, antara 0,2 sampai 0,4 ya, kira-kira segitu ya. Tidak ada yang sampai 0,5, itu tidak ada ya. Screen time-nya ini kita bisa lihat 0,4, 0,3, 0,3, 0,4 lagi tadi ya. Nah, 0,3, 0,4, 0,2 bahkan gitu ya. Jadi bukan sampai 0,5, tidak ada. Berbeda ketika kondisi moderate. Ketika moderate maka screen time-nya bisa sampai nih 0,4, 0,5, 0,4 ya, walaupun ada 0,2 juga ya, tapi kita bisa lihat di sini gambarnya 0,4 ini banyak sekali ya, sampai naik-naik. Sementara sleep time-nya itu mulai berkurang gitu ya. Kalau tadi setidaknya 40%, ini bisa sampai hanya berapa tadi? Ada yang kecil daerah sini 0,25 gitu ya. Jadi antara 0,2 sampai 0,4. Jadi di sini sleep time-nya berkurang. Demikian juga ketika severe ya. Tapi memang antara severe dengan moderate ya, itu perubahannya nggak banyak ya, hampir sama. Nah, ini adalah tadi saya sampaikan stack bar ya, stack bar chart. Bikinnya pakai apa? Bikinnya tentunya filter sekali lagi. Lalu yang kedua, karena saya mengubah dari hours menjadi persen atau desimal gitu ya, maka saya pakai mapping ya. Saya pakai mapping hanya seperti itu ya. Tentunya 3 kali karena ada 3 bagian. Lalu yang terakhir adalah saya menampilkan top 5 dan bottom 5 dari
application open gitu ya, aplikasi yang dibuka, weekend screen time ya. Jadi ketika di weekend pola pemakainya bagaimana. Nah, ketika no automatic addiction, maka di weekend itu top 5-nya orang pakai itu dari 10,8 sampai 10,7 ya. 5 pengguna paling banyak gitu ya. Untuk kategori ini itu cuman 10,7 sampai 10,8 waktu pemakaiannya. Sementara di bottom, di bawah itu 3,5 sampai 3,6 ya, under di bawah 4 jam. Ketika moderate, nah ketika moderate maka top 5-nya itu meningkat. Yang tadi cuma 10, sekarang jadi 14, ya. Tetapi di sisi bottomnya, walaupun ini juga naik ya, tapi masih juga di bawah 4. Jadi ada perubahan, ada peningkatan tapi sedikit di bottomnya. Sementara kalau kita severe ya, topnya dengan bottomnya tidak banyak berbeda ya. Nah, ini dibuat dengan apa? Ini dibuat dengan menggunakan double index line gitu ya. Jadi dua line chart yang seperti ditumpuk gitu ya. Yang topnya menggunakan angka-angka ini, sementara yang bottomnya menggunakan angka-angka ini ya. Jadi itu kurang lebih contoh tugas yang harus Anda buat untuk UAS ya. Filenya sekali lagi seperti tadi, sumbernya adalah antara Kaggle, Stardata atau Hugging Face. Jika masih ada pertanyaan, masih ada yang kurang jelas, silakan untuk bertanya ya, sebaiknya dari grup supaya teman-teman yang lain juga tahu ya. Nanti dalam waktu singkat, dalam waktu dekat akan ada Google Form yang harus Anda isi untuk menyampaikan kelompok Anda beserta tugas Anda seperti apa. Sekian untuk video kali ini ya. Jika nanti masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.